Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 S1 ITKJ 23003. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar untuk tugas basis data dengan tema PMB Telkom University. Dimulai dari saya sendiri, Muhammad Rehan Fadani, dan saya David Chandra, dan saya Raffiatul Asyaka. Lalu untuk slide selanjutnya, deskripsi topik. Telkom University memiliki 4 kampus yang tersebar di 4 kota di Indonesia, yaitu di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Setiap tahunnya, universitas membuka penerima mahasiswa baru dengan beberapa jalur seleksi. Proses admisi mencakup pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, hingga daftar ulang. Selain itu, sistem juga harus mencatat informasi mahasiswa yang telah diterima untuk kebutuhan akademik selanjutnya. Sistem ini hanya mampu menangani ribuan pendaftar dengan memastikan bahwa setiap proses dapat dicatat dengan baik dan transparan. Calon mahasiswa hanya dapat diterima di satu program studi pada satu lokasi kampus yang dipilih. Selanjutnya adalah aturan bisnis topik. Poin pertama, setiap kampus memiliki beberapa program studi yang ditawarkan. Program studi diidentifikasi dengan kode program studi, nama program studi, dan jenjang pendidikan yang terdiri atas D3, S1, S2, dan S3. Kampus pusat, yaitu kampus Bandung, memiliki semua jenjang pendidikan, sementara kampus cabang, yaitu kampus Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto, hanya memiliki jenjang S1. Setiap program studi memiliki kapasitas maksimum penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. Poin kedua, setiap calon mahasiswa harus mendaftar melalui sistem dengan mengisi data pribadi, yaitu nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan asal sekolah. Calon mahasiswa dapat memilih maksimal 3 program studi yang diminati dan bebas memilih lokasi kampus sesuai dengan ketersediaan program studi yang ada pada masing-masing lokasi kampus. Setiap calon mahasiswa akan mendapatkan nomor pendaftaran yang unik. Dan poin ketiga, setelah mendaftar, setiap pendaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran dan nomor virtual account untuk pembayaran PIN yang wajib dibeli oleh setiap pendaftar. Dengan harga yang berbeda-beda untuk setiap jalur, pembayaran PIN harus diverifikasi oleh sistem sebelum melanjutkan ke proses seleksi. Pendaftar yang telah melakukan pembayaran mengikuti proses seleksi sesuai dengan jalur yang dipilih. Setiap jalur memiliki kriteria seleksi maupun kelengkapan administrasi yang berbeda. aturan bisnis topik untuk poin 04. Ada 5 macam jalur pendaftaran, yaitu jalur 1, yaitu rapor untuk pendaftaran yang nilai rapornya memenuhi persyaratan. Lalu 2, yaitu jalur UTBK, mengharuskan pendaftar menyertakan nilai UTBK. Lalu 3, yaitu jalur tes tulis, menggunakan ujian tulis di Telkom University. Lalu yang keempat ada jalur beasiswa, terbatas bagi pendaftar dengan prestasi akademik atau non-akademik luar biasa. Lalu yang terakhir ada jalur internasional. Untuk calon mahasiswa dari luar negeri, setiap tahap seleksi memiliki jadwal yang telah ditentukan oleh panitia admisi. Calon mahasiswa harus mengikuti jadwal seleksi yang telah ditentukan. Lalu untuk yang kelima adalah hasil seleksi diumumkan secara online. Pendaftar yang lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang. Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus mengunggah dokumen persyaratan, misalnya fotokopi ijazah dan juga KTP, dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk dokumen pendukung akan diverifikasi oleh panitia admisi. Keterlambatan atau ketidaktepatan dokumen akan menyebabkan pembatalan proses daftar ulang. Selain itu, calon mahasiswa yang lulus seleksi harus membayar komponen pembiayaan melalui sistem yang terdiri dari UP3, SDP2, dan BPP. Sistem akan mencatat status pembayaran lunas atau belum lunas. Lalu yang keenam, sistem wajib menyimpan histori pendaftaran tiap tahun untuk keperluan evaluasi, audit, dan perbaikan proses admisi. Kemudian, seluruh data harus tervalidasi untuk menghindari duplikasi, terutama pada data pendaftar dan program studi, serta pada verifikasi pembayaran dan dokumen pendukung. Untuk identifikasi aturan bisnis, entitas dan atributnya, yang pertama itu kampus, yang di dalamnya terdapat kampus ID sebagai primary key, nama kampus, dan lokasi kampus. Selanjutnya ada entitas program studi yang di dalamnya terdapat Prodi ID sebagai primary key, kampus ID sebagai foreign key, jenjang ID sebagai foreign key, nama prodi, jenjang, dan kapasitas prodi. Pada entitas calon mahasiswa terdapat calon ID sebagai primary key, nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan asal sekolah. Pada entitas pendaftaran terdapat pendaftaran ID sebagai primary key, calon ID sebagai foreign key,
prodi ID sebagai foreign key, jalur ID sebagai foreign key, dan yang terakhir adalah nomor pendaftaran. Pada entitas jalur pendaftaran terdapat jalur ID sebagai primary key, nama jalur, kriteria seleksi, jadwal seleksi, harga PIN. Dan pada entitas pembayaran PIN terdapat PIN ID sebagai primary key, jalur ID sebagai foreign key, nomor virtual account, status pembayaran PIN. Dan pada entitas seleksi terdapat seleksi ID sebagai primary key, pendaftaran ID sebagai foreign key, dan yang terakhir status seleksi. Selanjutnya, terdapat entitas lolos seleksi yang terdiri atas lolos seleksi ID sebagai primary key, seleksi ID sebagai foreign key, dan status daftar ulang. Lalu ada entitas riwayat pendaftaran yang terdiri atas riwayat ID sebagai primary key, lolos seleksi ID sebagai foreign key, dan tahun pendaftaran. Lalu ada entitas pembayaran dengan pembayaran ID sebagai primary key, lolos seleksi ID sebagai foreign key, nomor pembayaran, dan status pembayaran. Lalu ada entitas detail pembayaran dengan detail pembayaran ID sebagai primary key, pembayaran ID sebagai foreign key, pembayaran BPP, pembayaran SDP2, dan pembayaran UT3. Dan yang terakhir ada entitas dokumen persyaratan yang terdiri atas dokumen ID sebagai primary key-nya, lolos seleksi ID sebagai foreign key, dokumen ijazah, dokumen KTP, dan juga status verifikasi dokumen. Identifikasi aturan bisnis di bagian relasi. Kampus memiliki program studi, lalu calon mahasiswa melakukan pendaftaran, lalu pendaftaran memilih jalur pendaftaran, lalu jalur pendaftaran melakukan pembayaran PIN, lalu pendaftaran melakukan seleksi, lalu seleksi menghasilkan lolos seleksi, lalu lolos seleksi akan dicatat dalam riwayat pendaftaran, lalu lolos seleksi melakukan pembayaran. Setelah itu pembayaran memiliki detail pembayaran, dan lolos seleksi mengunggah dokumen persyaratan. Untuk kardinalitasnya sendiri, satu kampus dapat memiliki banyak program studi, yaitu one to many. Setiap kampus menawarkan beberapa program studi yang tersedia di kampus tersebut. Yang kedua, setiap calon mahasiswa hanya dapat melakukan satu pendaftaran, yaitu one to one. Setiap calon mahasiswa memiliki satu pendaftaran dalam satu periode penerimaan. Dan yang ketiga, satu pendaftaran bisa dilakukan melalui beberapa jalur pendaftaran, one to many. Setiap calon mahasiswa bisa memilih jalur masuk yang berbeda, contohnya jalur rapot, UTBK, tes tulis, dan lain-lain. Yang keempat, setiap jalur pendaftaran memiliki satu transaksi pembayaran PIN atau one to one. Pembayaran PIN berbeda untuk setiap jalur pendaftaran dan wajib dibayar sebelum seleksi. Dan yang terakhir, setiap pendaftaran hanya memiliki satu proses seleksi atau one to one. Setelah mendaftar dan membayar PIN, mahasiswa mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih. Selanjutnya, terdapat setiap proses seleksi yang menghasilkan satu hasil lolos atau tidak lolos yang bersifat one to one. Hasil seleksi menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau tidak. Lalu satu hasil lolos seleksi dapat memiliki satu riwayat pendaftaran yang bersifat one to one. Riwayat pendaftaran disimpan untuk keperluan audit dan evaluasi. Selanjutnya, setiap mahasiswa yang lolos seleksi harus melakukan satu kali pembayaran yang bersifat one to one. Pembayaran wajib dilakukan oleh mahasiswa yang lolos seleksi. Lalu, setiap pembayaran memiliki satu detail pembayaran yang bersifat one to one, di mana detail pembayaran mencatat rincian biaya dan status pembayaran antara lunas atau belum lunas. Dan yang terakhir, setiap mahasiswa yang lolos seleksi harus mengunggah satu set dokumen persyaratan yang bersifat one to one. Dokumen ini diverifikasi oleh panitia dan wajib diunggah sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Lalu di sini ada gambar LRD, yaitu dimulai dari kampus memiliki program studi, lalu untuk calon mahasiswa dia akan melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftaran dia akan memilih program studinya, ya, sehingga setelah dia memilih program studi, dia akan memilih jalur pendaftaran, lalu melakukan pembayaran PIN. Setelah melakukan pembayaran PIN, pendaftar atau calon mahasiswa akan melakukan seleksi yang menghasilkan lolos seleksi. Setelah lolos seleksi, akan tercatat di dalam riwayat pendaftaran. Lalu setelah itu, setelah lolos seleksi, mengunggah dokumen persyaratan. Setelah mengunggah dokumen persyaratan, calon mahasiswa yang lolos seleksi melakukan pembayaran, yang mana di dalam pembayaran memiliki detail pembayaran. Selanjutnya adalah gambaran skema relasi. Pada diagram yang terlampir terdapat
entitas-entitas dan juga atribut serta primary dan foreign key-nya yang terhubung satu sama lain. Dan juga dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa terdapat panah-panah yang menunjukkan dari mana sebuah foreign key terhubung dengan primary key dari satu entitas ke entitas lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan laporan tugas besar basis data dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.